Halo semua, selamat datang di Lit Experia, Literasi Experience Area. Sebuah tempat keren di mana literasi dan teknologi berpadu menjadi satu layanan pendidikan yang menarik bagi Gen Z. Yang mana anak-anak yang lahir dibesarkan di lingkungan digital. Kita juara. Jika ruang-ruang kelas dipenuhi dengan pembelajaran ala ceramah, kemudian perpustakaan dipenuhi dengan buku-buku yang usang, maka tentu anak-anak kurang tertarik lah untuk bagaimana belajar. Untuk itu Lit Experia ini kami ketengahkan kepada anak-anak Gen Z dalam kerangka untuk meningkatkan gairah belajar anak-anak, sehingga pembelajaran mendalam yang sedang booming oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu bisa betul-betul kita terapkan di tengah-tengah anak-anak dengan kita tidak jumut menjadi struktur pembelajaran yang administratif. Bayangin aja, seluruh siswa di sini selain juga bisa mengakses banyak koleksi cetak, juga bisa mengakses koleksi-koleksi digital melalui e-library yang kami akses melalui Chromebook. Ini menarik di saat semua orang bertanya-tanya tentang kegunaan Chromebook. Di Lit Experia, dia menjadi penunjang utama bagi seluruh pemustaka untuk bisa mengakses berbagai literatur digital, seperti bagaimana teknis pembuatan podcast, bagaimana teknik advertising, bagaimana langkah-langkah broadcasting yang hampir semuanya tidak ditemui di literatur cetak. Kita semua paham, setiap siswa punya gaya belajar yang unik. Ada yang visual, auditori, estetik, dan verbal. Lit Experia hadir untuk mengakomodasi semuanya. Siswa visual bisa menata tampilan video, yang auditori fokus di suara dan tone, yang kinestetik aktif di proses produksi. Sementara yang verbal jadi penulis atau narator. Semua gaya belajar dapat ruang untuk berkembang. Itu sebabnya Lit Experia bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat mereka mengenali cara terbaik untuk memahami dunia. Tulisan hidup, suara nyaring, isi kepala terus berdering. Baik, teman-teman semua, setelah kalian semua tadi tahu tentang apa itu podcast, bagaimana menyusun materi podcast, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana sih produksi podcast itu, alurnya seperti apa. Di sini saya sudah memegang papan clipper, yang mana clipper ini berisi identitas pembuat atau kru film pada saat itu. Dalam hal ini, film kita berarti podcast. Nah, saya mau tanya dulu, hari ini siapa yang siap untuk menjadi host? Oke, Zahra. Setelah itu, siapa yang siap untuk menjadi guestarnya? Oke, Silsa. Ada yang siap untuk menjadi director di sini siapa? Siapa? Lenny. Oke, Lenny. Saya tulis di sini ya. Direkturnya adalah Lenny. Kemudian untuk kameramen, siapa yang mau jadi kameramen? Siapa namanya? Redo. Oke, Redo. Nah, di sini kita akan tulis identitas produksi podcast kita. Scene roll 1 ya, ini ditulis 1. Kemudian scene tentang podcast, judulnya mau kita kasih judul apa nih namanya? Karakter building ya, misal pengembangan diri. Scene podcast, gitu aja. Kemudian tag yang ke berapa? Tag misalnya yang ke 001, seperti ini. Nah, sekarang saya persilahkan kepada tim-tim yang sudah bertugas di Clipper ini untuk mengisi tempatnya masing-masing. Oke, silakan untuk gue dan host untuk berada di depan dulu untuk mengisi kursinya. Nah, welcome back ke podcast kita hari ini. Hari ini kita bakal ngobrolin tips mengelola emosi dan stres untuk remaja. Kan sekarang lagi hits nih, nongkrong di kafe bareng teman-teman. Apa ya yang biasa disebut FOMO itu loh? Hayo, siapa di sini yang
suka FOMO nanti bisa stres loh. Tunggu dulu, kenapa FOMO bisa nyebabin kita stres? Karena kan kita dituntut untuk selalu update, kayak beroutfit, terus HP-nya harus bermerek, apa sih yang logonya Apple itu loh? Oh, iPhone. Ya. Stres gak sih kita kayak harus nurutin standar TikTok yang gak ada habisnya? Stres banget sih menurutku. Di sini sudah ada kameramen, di sini ada director, ada host, ada guest, dan guest juga berada di sini. Ya. Saya benar-benar merasakan dampak positif dari program Lead Xperia. Anak-anak menjadi lebih bisa untuk berpikir kritis, kreatif dalam mengembangkan ide. Mereka tidak hanya belajar untuk teori komunikasi, tetapi juga langsung praktik dalam pembuatan podcast di perpustakaan. Yang paling saya banggakan adalah anak-anak sekarang sudah mulai belajar mencari sumber-sumber yang lebih valid. Tidak hanya mengambil dari internet, dari sumber yang kurang terpercaya. Lead Xperia ini tidak hanya sekedar mengubah cara belajar anak-anak, tetapi dari membaca mereka juga belajar berbagi makna. Di sini saya suka mencari buku, membaca novel, mencari e-book, dan kadang juga saya sering buat konten Instagram atau TikTok di sini. Menurut saya asik aja sih di sini. Lead Xperia membuktikan bahwa literasi bukan sekedar membaca, tetapi mengalami, mencipta, dan berbagi inspirasi untuk semua. Sekian dan action. Layar terang di tengah malam, nada-nada jadi senyap karam. Tulisan hidup, suara nyaring, isi kepala terus berdering.